Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku pecinta tanaman hias dimanapun Anda berada. Pada konten kali ini kita akan sedikit berbagi, sharing ilmunya terkait penanganan penyakit pada aglonema kita. Di depan kita ini ada aglonema reina. Reina merah ini kemarin kita culik induk, kita potong anaknya, akan tetapi ternyata dia sakit lur. Kasihan banget ini. Seperti halnya manusia, tanaman aglonema ini juga terkadang bisa terkena penyakit, yang mana penyakit itu ada penyakit kategori ringan yang bisa diobati dan dia akan segera hidup lagi, sehat sebagaimana semula. Akan tetapi ada penyakit aglonema yang cukup sulit diobati. Di antara penyakit aglonema yang cukup sulit diobati, yakni penyakit spot pada batang. Kita lihat ini lur, tangkainya ini sedikit kecoklatan ya. Ini kecoklatan, hampir membusuk seperti ini. Ini biasanya dia terkena spot pada batangnya. Kemarin ini sudah kita bongkar lur, akan tetapi ternyata masih ada lagi penyakitnya. Penyakit seperti ini lur. Ini hampir seperti gula darah basah kalau manusia itu. Jadi dia harus ada penanganan yang cukup yang cukup efektif, yang cukup rutin untuk pengobatan aglonema yang sudah kena penyakit seperti ini lur. Jadi ini bahaya banget ini, karena memang spot merah, spot batang ini banyak di antara para pecinta aglonema ini yang belum menemukan obatnya yang paling efektif seperti apa. Gitu. Coba kita bongkar ya lur ya. Nanti kita amputasi batangnya kalau memang ada spot lagi, terus kita berikan treatment seperti itu lur. Ini kemarin coba kita selamatkan menggunakan media lumut pinus. Jadi ini rapat banget seperti cangkok gitu. Jadi batangnya kita bungkus dengan lumut pinus seperti ini. Rapat banget seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar menjaga kelembaban tapi tidak terlalu basah, dan batang aglonema tetap bisa mendapatkan nutrisi. Nah, ini lur, seperti ini lur. Waduh, ternyata ini parah banget ini lur. Nah, ini daunnya udah sampai seperti ini. Makanya harus kita bersihkan, kita buang saja. Busuknya sampai atas lur. Kemarin yang kita obati yang bagian bawah ini, alhamdulillah akar ini semoga masih bisa diselamatkan. Lur, jadi seperti ini lur, ada busuk pada tangkai paling bawahnya ini udah busuk ini. Nah, ini kita bersihkan. Caranya seperti ini lur. Kita lap menggunakan tisu yang bersih. Seperti ini. Di bagian pangkal tangkai yang tadi sudah membusuk ya. Kita lap bersih seperti ini. Jadi ini aglonema ini dia berusaha untuk mempertahankan hidupnya ini lur. Karena penyakitnya sudah parah banget. Setelah dibersihkan seperti ini, kita gunakan antibakteri seperti ini lur. Bisa menggunakan betadine ataupun bisa menggunakan obat luka antibakteri yang lainnya, karena ini ada antibakterinya ini.
tipis-tipis saja agar nanti cepat mengering. Ini lur, kita tunggu sampai dia agak sedikit mengering ya lur ya. Setelah antibakterinya mengering seperti ini lur, sudah agak sedikit mengering, tidak lupa juga kita proteksi lagi menggunakan lem G ataupun lem Korea, semacam lem Alteco itu. Kita proteksi seperti ini tujuannya agar penyakitnya bisa mengering dan nanti harapannya batang yang atas ini yang masih sehat dia akan tumbuh akar di sini. Seperti ini lur, cukup kita ratakan saja menggunakan lem G. Hati-hati jangan sampai melebar kena tangan kemana-mana. Setelah dirasa cukup kering dan sudah mengering dengan merata, obat-obat yang tadi kita gunakan yakni antibakteri dari obat luka dan juga lem Korea ini sudah merata keringnya lur pada permukaan-permukaan aglonema yang terkena penyakit ini. Sudah kita korek penyakitnya, terus kita bersihkan dengan tisu dan kita gunakan obat antibakteri dan juga lem G sebagai pengeringnya. Maka langkah selanjutnya adalah kita tanam menggunakan media tanam lumut pinus seperti ini lur, lumut pinus seperti ini. Lumut pinus ini memang tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang karena kita mengetahui bersama bahwa siklus lumut pinus ini siklus hidupnya dia tumbuh di hutan, menempel pada pohon pinus, menempel pada pohon pinus. Ini dia menyerap saripati batang yang ada di pinus. Jadi dia hidupnya menempel di pinus. Maka apabila kita letakkan di batang aglonema ini terlalu lama, maka kemungkinan dia malah bisa menyerap saripati yang ada pada aglonema kita. Maka tentunya ini hanya untuk merangsang pertumbuhan akar saja. Sekira 1 bulan atau 2 bulan ketika akar sudah mulai tumbuh, maka bisa kita pindahkan ke media tanam sekam ataupun media tanam racikan yang biasa digunakan untuk aglonema-aglonema. Seperti itu ya lur ya. Baik, kita spilkan cara menanamnya. Jadi dibungkus seperti ini secara rapat seperti orang mencangkok. Seperti orang mencangkok. Terus ini tadi lumut pinusnya cukup kita basahi menggunakan air. Kita basahi lalu kita peras. Jadi dia tidak boleh terlalu basah lur. Seperti ini. Kita padatkan seperti ini. Terus kita siapkan potnya yang kecil seperti ini lur. Pot yang kecil saja. Di bawah kita beri tataan menggunakan lumut pinus juga kita isi. Terus kita masukkan ke dalam media ini lur. Seperti ini lalu kita padatkan. Hati-hati memadatkannya, jangan sampai mematahkan batang aglonema kita. Untuk hasil akhirnya seperti ini lur. Kita tanam padat, lembab, cukup lembab saja, jadi tidak terlalu basah. Media lumut pinusnya rapat seperti mencangkok tanaman seperti itu.
Tujuannya untuk merangsang akar-akar yang baru yang tidak tumbuh pada aglonema yang sakit ini bisa segera tumbuh. Seperti itu lur, karena memang musibah ini tidak ada di kalender, datang tiba-tiba, sebagaimana musibah yang terjadi pada manusia, pada tanaman pun juga seperti itu. Memang cukup ya bikin sakit hati, akan tetapi kita tidak boleh kapok lur. Kita tetap bereksperimen, tetap mencintai tanaman hias kita, karena tanaman yang disayang itu hasilnya pun akan berbeda dan dia juga akan memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya. Demikian lur, sedikit tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Ada kesalahan dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti mungkin bisa sharing-sharing di kolom komentar. Jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku, semoga selalu diberi kesehatan.